Itu salah satu, apa ya, salah satu mungkin kendala bagi saya seorang IE tapi punya anak ADHD juga. Jadi, semuanya tuh harus terjadwal, yang konsisten, dan nggak bisa tuh tiba-tiba kayak seorang IE. Nanti kita bahas, kok bisa sih, ADHD itu bisa ada di sensingnya anak saya atau kok bisa sih ADHD ada di saya, di seorang intuiting extrovert gitu. Jadi nanti tuh, saya akan disclaimer dulu bahwa ini, dari cerita saya bukan sebagai seorang, apa ya, murni psikoterapis atau dari psikiater atau dari, apa namanya, seorang yang mengoperasikan EEG ya. Jadi anak saya memang sudah pernah sampai EEG tuh yang dikasih kabel 27 tuh Mbak Mira, untuk tracing ADHD-nya. Jadi sekarang saya mau cerita, behind story kayak gitu. Anak saya yang sensing introvert ini saya perkenalan dulu nggak ya? Jangan-jangan nanti campur-campur, loncat-loncat khas IF nggak ada yang ngerti. Bener, bener. Nanti bingung lagi ya yang Iya, mendengarkan dari otak kiri apa sensing dan thinking ya buat Sari. siapa sih? Oke, kenalan dulu ya. Jadi saya Astari, saya promotor Stephen Brain dari Purwokerto. Saya juga praktek hipnoterapi dan praktek apoteker di apotek saya. Jadi ilmu terapan yang sudah saya lalui ada Certified Hypnotherapy sama NLP Practitioner, sekarang sedang ngambil NLP Master. Kemungkinan, bisa buat coaching ke depannya bersama dengan Stephen gitu, Mbak Mira. Nah, kita mulai ya. Eee, Sebelum jauh nih kenal Stephen, anak saya yang laki-laki, terdeteksi kok kayak ini ya, hiperaktif. Awalnya saya pikir, "Kenapa sih ini anak tawaf terus di dalam kamar?" Gitu. Kok nggak pernah bisa diem, padahal udah dikasih mainan sensori segala macam dan ala-ala Montessori gitu ya. Nah, setelah saya tracing lagi, kok dia, stick ke mainan itu-itu aja dan lintasannya tuh kayak gini terus ya, kayak main kereta gitu dimaju mundurin gitu. Saya makin tergerak untuk konsultasi waktu itu ke dokter tumbuh kembang anak, terus, saya bilang dengan, "Dok, ini kok kayaknya ada sedikit ini ya, nggak seharusnya anak saya kayak gini, bukan ngomong nggak normal, tapi kayaknya kok ada yang di luar dia yang harusnya sudah bertumbuh dari sekian aspek, dia baru sekian," gitu. "Oke Bu, kita tracing dengan psikolog ya." Jadi waktu itu setelah ke dokter tumbuh kembang anak, saya ke psikolog, terus di situ kita asesmen Mbak Mira. Setelah asesmen, di situ pun anak saya nggak bisa diem. Jadi ada beberapa mainan, dia harus dipanggil dulu, untuk, "Ini apa? Ini apa?" Tapi dia tetap muter di bed pasien, terus dia harus masih tetap explore gitu. Oke, kita nggak apa-apa lakukan observasi dulu. Terus setelah dilakukan observasi, ternyata tidak ada gejala yang mengarah ke ADHD. Hanya ini memang super aktif. Ibu ini mungkin IQ-nya di atas rata-rata. Dia punya kelebihan. Oke, saya simpen dulu tuh Mbak Mira. Sampai akhirnya di usia 7 tahun, kok kayaknya, eee, semakin kelihatan tuh impulsifnya, terus geraknya, terus dari makanan yang dia makan, snack itu nggak pernah habis. Jadi snack misal tuh kita makan makanan kemasan tuh, dia cuma setengah, masukin lagi ke kulkas, nanti dia ganti makanan lagi. Loh, kan sama aja makan, kenapa yang tadi nggak dihabisin? Terus nanti ditaruh kulkas lagi, nanti dia ganti, gambar lagi. Gambar lagi, nanti dia ke kulkas lagi. Jadi random gitu, tapi aktivitasnya itu-itu aja. Terus untuk speech delay dia tidak ada, hambatan, artinya dia tidak ada speech delay. Untuk disleksia nggak ada. Untuk HSP saya nggak nemu. Akhirnya saya nemulah di situ yang namanya emotional imbalance gitu. Jadi anak saya itu kecerdasan emosinya tuh mundur. Yang seharusnya 7 tahun itu sudah capable bersosialisasi, tapi dia mundur masih reaktif kayak impuls itu banting pintu gitu. Terus, saya bingung dong, ini kenapa ya kok kayak gini gitu.
olahraga sudah kita ajak, tapi mungkin waktu itu saya terbatas pada, belum nemu guru renang. Nah, setelah saya ketemu dengan psikiater, "Dok, ini saya kenapa ya, kok begini tiba-tiba banting pintu?" Gitu. Menurut saya yang nggak pernah menemui bentakan, nggak pernah menemui hal-hal kayak gitu tuh jadi, "Hah? Kok bisa ya anak sekecil itu punya reaksi impulsif langsung banting pagar?" Gitu. Waktu itu saya bilang, Kak, kalau nanti tetangga ada yang sakit jantung, nanti kalau tiba-tiba sakit jantung gimana? Pagarnya apa nggak usah dilempar, ditutup aja." Saya waktu itu masih masih dengan meregulasi emosi tapi saya observasi sampai kapan ya dia akan seperti ini, itu yang jadi pertanyaan saya. Akhirnya saya ke psikiater, dan di situ ada beberapa pertanyaan untuk dievaluasi Mbak Mira. Jadi setelah obatnya masuk, untuk, gangguan emosinya itu, kita masih harus, screening di 30 pertanyaan itu sering, tidak sering, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya, eee, dengan seiring bertambahnya usia, dia akan berkurang impulsif atau emosionalnya. Setelah 7 tahun, oke kita jalan pengobatan, dia masih bawa ADHD-nya itu. Waktu itu saya masih menyelesaikan, CHT kalau nggak salah, Certified Hypnotherapist. Saya bilang, "Coach, ini anak saya ADHD, gimana ya, apa sih yang harusnya saya lakukan?" Gitu. Dan memang kan kalau di, NLP atau hipnoterapi itu kan kita punya hardware dan software ya. Software itu kan kayak berupa kata-kata, terus sugesti. Nah, hardware-nya ini kebetulan anak saya masuk ke yang neurodivergen gitu. Ya, ADHD itu memang hardware-nya seperti itu, mau gimana lagi. Tapi kita masih bisa olah dengan memasukkan belief-belief yang positif gitu, bukan, dengan melabelinya anak nakal, anak lasak, dan anak-anak yang lain gitu ya. Akhirnya saya percaya, oh iya, nah mulai dari situ saya merubah pola pikir saya bahwa, ih nggak apa-apa ADHD, tapi saya akan tetap memaksimalkan atau mengutilisasi software-nya. Nah, di usia anak saya sekitar 9 tahun, saya ketemu dengan Steven, begitu saya tes, kita sekeluarga satu keluarga tes semua Mbak dan hasilnya anak saya yang pertama itu, yang didiagnosa ADHD itu, akhirnya ketahuan kalau dia sensing introvert. Nah, permasalahannya datang lagi nih, saya mau percaya yang mana gitu kan, pasti kan gitu ya, saya lebih percaya besok aja deh seorang besok aja deh dipikirnya, ya udah sih ada kan yang kemarin gitu. Nah, saya lebih memilih gini, saya menyikapinya gini, ADHD nggak apa-apa, ADHD minum obat juga nggak apa-apa, yang penting kan, eee, kita lakukan aja yang terbaik hari ini gitu, emosinya Kakak mild atau enggak, atau dia udah olahraga atau belum gitu. Saya lebih, memaknai bahwa ya memang adanya begitu ya ADHD dan sensing, ya saya treatment aja, software-nya sesuai dengan Steven. Jadi saya sudah berhenti untuk mempertanyakan bahwa, "Ih, kok bisa ya aku dapat ADHD?" Saya lebih, alhamdulillah dapat Steven, hasilnya sensing, rezekinya lancar. Jadi saya hampir karena saya, melihat hasil EEG-nya dari EEG-nya setelah dikonsulin, ke dokter anak yang apa, yang terakhir, dokter anak kan juga penasaran ya Mbak Mira, "Kok bisa sih?" Kayak gitu. Akhirnya saya melihat tidak ada, gelombang delta yang begitu mencolok dan ini hampir tidak bisa dikatakan ADHD gitu. Jadi sebenarnya memang untuk penegakan diagnosis ADHD sendiri pun belum tahu, seperti apa, karena range-nya itu kan ada disleksia, ada HSP dan macam-macam. Jadi sebenarnya kenapa saya mengangkat tema ADHD Steven itu, supaya Bapak Ibu tuh lebih terbuka jika ada klien misal, langsung minta dibenarkan bahwa, "Anakku kayaknya ADHD deh." Kan ADHD kan nggak harus saat ini juga ada diagnosisnya, harus ada perjalanan yang panjang Mbak Mira, nggak serta-merta harus hiperaktif, bisa juga hiperaktif juga pada feeling ketika dia happy gitu kan juga hiperaktif juga gitu. Jadi harapan saya ketika Bapak Ibu promotor dapat klien, "Eh, aku kayak jangan-jangan ADHD nih Bapak Ibu," gitu.
sesuai dengan solver Ferry yang katakan tadi di inspirasi pagi itu kita nggak bisa langsung menjudge atau menggeneralisir hasil Stephen-nya diaplikasikan sesuai dengan teoritis, tapi harus sesuai dengan keadaan klien atau pasien kita. Jadi kita harus lebih gali lagi sejauh mana Bapak Ibu tuh tahu tentang ADHD atau outcome apa sih yang Bapak Ibu harapkan dari tes Stephen kali ini. Kira-kira begitu Mbak Mira perjalanannya. Masya Allah, ini based on experience ya, Bu Astari dari anak yang nomor satu ya, anak pertama Ya, ya, Bu Astari. anak pertama. Nancy introvert. Sebelum kenal Steven, banyak sekali perjalanannya panjang. Mungkin harus ke sana kemari untuk ada apa dengan anak saya. Banyak pertanyaan di kepala, mencari jawaban ke sana kemari. Dan alhamdulillah ketemu dengan Steven. Tapi bukan berarti yang lain itu bukan tidak solusi juga ya, Bapak Ibu ya. Namanya kita ikhtiar dan kalau bisa semua hal yang sudah kita dapatkan, silakan kita framing, silakan kita aligning juga dengan konsep Steven. Kenapa ya bisa seperti ini? Nah, contohnya seperti Bu Astari juga ya, Bu. Oh, ternyata anak saya sensing. Memang mudah sekali anak sensing ataupun intuiting itu di labeling ADHD. Nah, eh, yang jadi beban sama orang tua atau orang-orang terdekat itu kan labeling itu ya, Bu Astari, yang bikin Iya, insecure, nggak percaya diri juga. Aduh, gimana ya nanti anak saya kalau misalnya udah besar begini begitu bla bla bla. Apalagi sebagai ibu intuiting yang suka eh belajar. yang pemikirannya panjang sekali jauh ke depan ya. Kalau orang mikirnya saya masuk TK kemana ya, tapi ibu intuiting atau orang tua intuiting itu biasanya udah menargetkan kayaknya dia bagus nih nanti kuliahnya ke sini, bahkan sudah sampai sejauh itu. Nah, jadi silahkan ya Bapak Ibu dan teman-teman Sobat Berenity Talk, ini nggak hanya untuk promotor aja ya yang mungkin bisa melihat kasus dari klien-klien yang mungkin anaknya itu atau siapapun yang pernah didiagnosis labeling seperti itu ya selain ADHD ataupun apapun. Tapi juga bisa di framing ya ke kehidupan pribadi Bapak Ibu dan teman-teman Sobat Berani Talk yang udah pernah tes Steven ya silakan di-sharingkan juga ataupun sampaikan pertanyaannya terkait anaknya ataupun suaminya, pasangannya ya, kerabatnya siapapun yang mereka menyatakan atau melabeling diri mereka sebagai penderita ADHD. Nah, jadi itu sebenarnya kalau kita hanya berfokus pada kekurangan itu kan seperti yang konsep Steven juga sampaikan, kita jangan fokusnya bagian kekurangan kita karena itu letaknya cuma 20%. Jadi kalau kita fokusnya di 20% itu, akhirnya 80% kelebihan yang kita punya itu terabaikan. Nah, seperti itulah cara Steven memandang setiap manusia. Jadi seperti itu juga lah Bapak Ibu yang sudah pernah tes Tivin ya mungkin walaupun beberapa orang tua juga di sini ada yang udah tes Tivin atau belum tapi anaknya udah pernah tes Tivin silahkan memandang bagian positifnya atau kelebihan-kelebihan yang dimiliki anak karena ketika kelebihan itu kita maksimalkan otomatis kekurangan itu akan tertutupi dan tidak akan terlihat lagi. Nah, seperti pengalaman Bu Astari juga ya kelebihannya dimaksimalkan, alhasil ketika berjumpa kembali ke dokter tumbuh kembang anak ya Bu Astari ya. Nah, Iya, ada satu lagi sebenarnya Mbak Mira yang pernah saya florkan ke Solver Ferry. Jadi waktu setelah jumpa dengan psikolog itu kan anak saya tuh kan harus cari kegiatan yang ngeflow gitu ya, yang dapat flow-nya kayak melukis, main piano gitu kan. Nah, sebelum dapat kegiatan itu semua kan saya memang tes IQ psikometrik Mbak Mira. Nah, setelah tes IQ, saya kan harapannya bisa memilihkan ekskul gitu kan yang align. Ternyata setelah di tes IQ, di situ terlihat bahwa ada memory quotient yang memang menonjol gitu. Dan Solver Ferry pun menjelaskan di sini letak SI-nya Bu. Wah, kelihatan ya ternyata psikometrik sama biometriknya Steven itu emang ada keakuratan di situ gitu.
Jadi gimana ya solver apapun boleh lah Bu, yang penting konsisten dan, terjadwal. Waktu itu saya jadinya ngambil piano. Terbukti di situ saya juga heran, kok cepet banget belajarnya dan mengingat chord dan apa, tata jarinya gitu, oh ternyata anakku bisa ya yang saya kira lasak gitu ya. Walaupun di, waktu les piano tuh kakinya goyang-goyang terus tuh. Temen saya berisik banget, saya HSP soalnya Mbak Mira, nggak bisa berisik gitu ya. Aduh ini saya apa, sensoris saya bisa-bisa dan memang harus ditemenin sparring-nya itu. Ya Allah, yang SE itu les balet itu cuma ditungguin, tapi yang SI harus di dalam ruangan beserta guru lesnya saya tuh harus baca buku gitu. Jadi memang ada ya apapun lah kita bisa usahakan sebenarnya kalau memang fokusnya untuk anak kita ya. Jadi nggak usah terlepas dari, adik-adik nggak bisa ngapa-ngapain, adik-adik udah disleksia, ya udah. Ada yang lupa tadi belum saya ceritain tuh. Masya Allah. Nah, itu hyperaktif juga termasuk salah satu labeling juga ya, Bu Astari. Dan itu Iya. biasanya juga di labeling cenderung umumnya di mesin kecerdasan sensing. Kenapa? Karena memang eh, cara kerja otaknya sensing itu ya memang mengelola otot. Nah, jadi banyak Iya. mengeluarkan tenaga, banyak mengeluarkan gerak, banyak aktivitas, banyak pergerakan ke sana kemari sehingga kita tidak sadar dan kita hanya melihat, aduh kok lesak banget sih, aduh kok suka banget sih ke sana kemari. Nah, tapi kita tidak berpikir bagaimana ya cara saya bisa menaklukkannya, bagaimana ya cara saya dari energi dia yang sebanyak ini kita bisa manfaatkan gitu jadi tidak sia-sia jadi tidak dalam kacamata kita itu bandel banget sih ini anak kok nggak bisa diem sih kok maunya main terus sih. Nah sekarang setelah kenal Steven jadi mungkin Bapak Ibu dan sebagai orang tua juga bisa lebih terarah dalam mengarahkan anak sensing jadi tenaganya yang banyak yang super ada ya setiap waktu itu dimanfaatkan untuk mungkin pekerjaan rumah yang membuatnya jadi disiplin, jadi punya kegiatan, punya aktivitas. Nggak banyak loh ya Bapak Ibu sebagai orang tua harus bersyukur punya anak sensing yang ketika diberikan banyak jadwal justru dia tidak banyak mengeluh, tapi Mhm. malah membuat apa secara pribadi itu makin senang gitu karena makin banyak kegiatan jadi dia Iya. tidak nganggur, tidak bingung Iya. ini mau ngapain ya, tidak rusuh dengan yang lainnya. Nah, itu harus disyukuri. Itu salah satu yang pertama ya, itu harus disyukuri banget untuk Bapak Ibu sebagai orang tua punya anak sensing dan juga nggak semua anak gitu ya ketika diberikan banyak jadwal itu konsisten, bisa rajin gitu ya. Apalagi mohon maaf mungkin ke anak-anak yang belahan otak kanan seperti intuiting, feeling ataupun insting yang sukanya dengan hal-hal yang baru, hal-hal yang apa memancing penasaran gitu ya kan sehingga kekonsistenan itu tidak menjadi patokan gitu. Nah, tapi bersyukurlah Bapak Ibu yang punya anak sensing. Nah, itu salah satu kelebihannya. Salah satu dari 1.000 ya kelebihan setiap anak. Nah, itu salah satunya dari anak sensing. Oke, baik Bapak Ibu dan teman-teman ya. Sekarang kita sudah bisa membuka sesi tanya jawab ya Bu Astari ya. Kira-kira ada lagi yang mau di-sharingkan tentang anak sensing yang ADHD juga Bu Astari? Mana tahu ada ketinggalan juga. Itu aja sih sekarang, kebetulan anak saya lebih menyenangi olahraga tembak Mbak Mira dan scoring-nya dari awal trial aja waktu tembak itu dia kan ada targetnya tuh udah masuk ke lingkaran yang emang fokusnya bagus gitu. Jadi emang dia suka kedisiplinan entah, dari mana ya saya nggak ngerti maksudnya dari ilmu Steven itu dari mana, emang dia senang sesuatu yang, berulang-ulang. Kayak tembak jadwalnya kan segitu-segitu aja ya, beda sama les kayak pelajaran itu kan gurunya kadang nggak berangkat, kadang gitu ya. Tapi kalau tembak dia tuh rutin gitu dan dia suka, karena walaupun nggak banyak gerak, tapi fokusnya itu dapet. Ya, tapi anak saya memang treatment-nya itu, setiap hari
diusahakan ada jalan gitu, ada olahraganya gitu. Dan saya paling nggak suka kalau dia udah goler-goler gitu, pasti saya suruh ngupas bau. Jangan Lebih dibiarkan gitu ya, Bu ya. Jangan ya dibiarkan ampun, dia nganggur. sebel soalnya. Oke, oke. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Jadi ini kita bukan bukan menyiksa anak ya, tapi ini salah satu cara biar anak itu juga punya kegiatan. Jadi nggak nganggur-nganggur terus, ya kan nggak goler-goler terus, nggak tidur-tiduran terus. Apalagi anak sensing ya, anak sensing yang paling cepat sekali mencontoh. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu dan teman-teman, kalau ada yang punya anak sensing, pasangan sensing yang mungkin nggak apa ya kurang aligning gitu ya dengan konsep Steven karena mungkin bilang tapi kok pasangan saya kok anak saya kurang aktif ya kok kurang ini ya memorinya kurang bagus ya nah itu ada penyebabnya juga karena anak sensing itu juga cara kerjanya mencontoh ya Bu Astari ya jadi Kak kalau misalnya orang tua juga ya menyadari nih, contohnya orang tua yang intuiting atau feeling, nah itu kan sukanya kebebasan gitu, sukanya yang fleksibel, tapi menyadari oh saya seperti ini, jadi saya harus apa ya ke anak saya yang punya kelebihan konsisten ini. Nah mau nggak mau harus punya jadwal, harus Betul. spend money ya. Nah tapi spend money ini bukan sia-sia loh untuk anak sensing, karena kita sadar kita nggak punya waktu untuk menemani mereka. Apalagi orang tua yang mungkin intuiting, feeling gitu ya. Kalau feeling oke ya, karena mungkin suka berkumpul ya Bu Astari ya. Nah, tapi intuiting ini nih paling mager banget ya, menggerakkan badannya aja kayaknya aduh rasanya gimana, apalagi mau menemani anak gitu ya. Nah, ini juga bisa salah satu caranya spend money untuk menjadwalkan anak. Jadi seketika dijadwalkan nih anak sensing, ya kan. Nah, jadi dia akan terbiasa ototnya akan banyak bergerak. Jadi dia akan mencontoh hal-hal yang di lingkungannya seperti itu. Jadi dia tidak melihat lingkungan rumah, oh orang tua saya suka tidur-tiduran, jadi saya pun suka tidur-tiduran. Akhirnya apa? Kelebihannya itu menjadi tidak terlihat karena kekurangannya itu ya kelebihannya itu dipendam gitu ya. Akhirnya apa? Jadi bakat yang terpendam. Nah, itulah arti dari bakat yang terpendam Bakat yang mungkin ya terpendam. Bu Astari. Oh, Bakat yang terpendam. Oke, baik Bapak Ibu dan teman-teman Sobat Berenity Talk, sudah saatnya Mira buka untuk sesi Q&A, sharing dan juga diskusi ya. Kita masih punya waktu sampai di jam 21.00 waktu Indonesia Barat atau sampai di jam 9 malam nanti. Silakan Bapak Ibu yang ingin Q&A, sharing ataupun diskusi tentunya dengan catatan yang pertama, Mira akan lebih prioritaskan untuk Bapak Ibu dan teman-teman Sobat Berenity Talk bisa open mic dan juga open cam ataupun salah satu di antaranya ya contohnya open mic aja juga boleh ya jadi menambah semangat kita ya saling mengisi energi dengan aktifnya ya para peserta Brainy Talk yang hadir. Nah, nanti tinggal resen aja ya siapa yang duluan nanti akan Mira bantu untuk dipersilahkan duluan. Nah, kemudian yang kedua, untuk Bapak Ibu yang ingin Q&A ataupun teman-teman Sobat Berani Talk yang ingin Q&A, silahkan bertanya dengan catatan maksimal dua pertanyaan saja. Kenapa ya harus dua pertanyaan saja? Karena waktu kita terbatas ya, kita tidak membuka sesi private hanya untuk satu peserta aja. Nah, jadi kita berikan patokan dua pertanyaan saja untuk bisa memberikan kesempatan para peserta lain bertanya jawab juga. Nah, jadi mudah-mudahan semua pertanyaan yang masuk dari Bapak Ibu peserta Brady Talk malam hari ini itu bisa terjawab dan tidak ada lagi pertanyaan yang tertunda dan harus kita sambung lagi di Brady Talk dengan tema sensing selanjutnya. Oke, Bapak Ibu dan teman-teman, tapi mungkin sebelumnya ya. Kalau kita bicara Steven ya, tidak afdol ya rasanya kalau misalnya orang tuanya juga belum ikut tes Tivin ya ataupun salah satu ada yang belum tes Tivin silahkan mudah-mudahan ya Mira doakan semua Bapak Ibu dan teman-teman peserta Brainity Talk yang hadir malam hari ini dimudahkan dan dilancarkan rezekinya agar bisa segera tes Tivin bersama promotor Steven Brand terdekat dari lokasi Bapak Ibu karena ini adalah investasi satu kali seumur hidup yang bisa digunakan sampai kapanpun dengan berbagai
masalah dengan apapun akar masalahnya dan insya Allah akan ketemu jawabannya hanya melalui hasil tes Tifinnya. Nah, jadi silakan ya untuk Bapak Ibu dan teman-teman kalau mau tes Tifin bisa cek melalui link website berikut yang sudah Mira bagikan melalui room chat Zoom untuk dicek kira-kira apakah ada promotor Steven Brand terdekat dari lokasi Bapak Ibu semuanya. Nah, nanti silakan dihubungi, silahkan untuk menjadwalkan tes Steven segera. Oke, baik. Mira mau cek dulu ya ini dari room chat Zoom. Apakah udah ada yang bertanya? Ini tadi ada tanggapan dari Bu Nanda, Intuiting Introvert dari Medan. Bener banget Ibu Intuiting dengan anak sensing yang dicap anak nakal. Nah, ini mungkin karena sirkulasi energi menaklukkan juga kali ya salah satu pengaruhnya Bu Astari. Jadi suka memandang remeh atau sebelah mata ya dengan anak Bener. sensing juga termasuk seperti itu. Begitu juga kebalikannya ya Bu Astari. Nah, Iya, jadi bagi anak saya itu haram ada hidden agenda. Padahal ibunya tiba-tiba muncul ide ganti haluan. Dia akan marah. betul, enggak Tadi bilangnya ke mall, sekarang bilangnya ke beli kopi. disorientasi ya Ibu intuitingnya ini ya. Tadi katanya ke mall. Saya udah siap-siap loh ini mau ke mall, udah mau muterin mall dari lantai dasar sampai lantai paling atas malah ngajak ngopi. Ngopi ngapain? Coba duduk-duduk aja ya. Nah, tapi ngopi malahan lebih suka ibunya nih yang intuiting. Udah kita ngopi aja gitu. Duh, inilah tantangannya ibu intuiting ya, orang tua intuiting yang punya anak sensing. Sedangkan anak sensing itu butuh jadwal yang pasti, butuh hal-hal yang sifatnya kepastian ya. Sedangkan orang tua intuiting kadang suka disorientasi. Nah, ini juga menjadi jawaban ya untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sebagai orang tua intuiting, jadi menyadari, aduh saya sebagai intuiting memang saya suka seperti itu ya. Jadi sering-seringlah minta maaf kepada anak sensingnya ya Bapak Ibu. Oke, Mira lanjut lagi ya ke pertanyaan yang selanjutnya. Ini juga tanggapan ya dari Ibu Puspa, Intuiting Extrovert dari Purwokerto. Labeling yang membuat berat betul sekali. Apakah ada tambahan dari Ibu Astari tentang labeling ini? Karena namanya labeling itu pasti apa ya? Pasti memberatkan sekali sebagai individu, kalaupun kita sudah mengerti ya, terlebih lagi kita melabeling diri kita yang seperti itu dengan kekurangan, jadi menjadikan tameng juga ya atas kekurangan kita itu, padahal kita punya banyak kelebihan yang kita punya. Ada tanggapan lagi dari Bu Astari tentang labeling? Mungkin nggak serta-merta labeling ADHD-nya ya Mbak Mira. Saya lebih menggarisbawahi bahwa labeling kan memang kalau waktu saya diskusi dengan Coach Hedian atau Stephen Perry itu bekalin anak intuiting itu dengan manner atau kayak les-les pengembangan diri gitu kan ya. Nah itu ada kaitannya mungkin gini, yang saya alami itu kan anak naik kursi kan di rumah bahnya misalkan, naik kursi, naik sofa. Ya kan mereka memang tenaganya masih tersisa mungkin ya. Nah, yang berat adalah ketika kita berhadapan dengan adat timur gitu. Bahwa seorang anak tuh harus duduk, terus kalau makan harus kayak gini gitu kan. Terus habis itu dengan manner-manner yang lain. Itu saya berhadapan dengan norma sebenarnya ya. Tapi saya breakdown lagi, norma itu kan kekuatan sebuah tools untuk mengikat massa gitu kan ya. Jadi ketika saya menghadapi seperti itu, saya akan lebih mengamankan anak saya. Nanti kita akan pergi ke rumah Mbak. Karena Sensi itu kan pasti udah punya pengalaman ya Mbak Mira dengan anak-anak saya. Pasti kan sudah punya pengalaman sebelumnya ya. Kakak tahu kan nanti di rumah Mbak ketika kakak melakukan hal-hal yang memang di luar kebiasaan Mbak, berarti kan Mbak akan protes. Lalu kakak mau apa? Ya udah, aku sebisa mungkin aku akan diem. Kalau aku nggak bisa diem, berarti kita di sana sebentar aja nih. Oke, berarti kalaupun Mbak bilang, oh lo bisa, nggak bisa anteng gitu. Bahasa Banyumasnya kan gitu ya. Bocah kok orang bisa anteng, anak kok nggak bisa diam gitu. Saya mau ngomong, tapi kan anak saya punya kecerdasan bla 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 gitu kan.
nggak relevan ya Mbak Mira ya, berarti saya masih megangin ego saya untuk menang dong, pertarungan itu namanya. Akhirnya saya cuma diem, eee, kalau menghadapi hal seperti itu saya cuma diem terus rilis, ya namanya orang tua pengetahuannya kan tidak seluas saya gitu. Beliau masih memakai, parenting versi yang dulu gitu ya, biarin aja yang bisa saya lakukan adalah, "Saka, Ale turun, kalau enggak ayo kita pulang aja." Saya lebih memilih untuk mengamankan mereka, gitu. Karena nggak akan ada habisnya. Cucunya nanti kepicu, Mbahnya juga kepicu, ya udah kayak gitu terus, Mbahnya iki lagi. Jadi ketika saya berhadapan seperti itu, menurut saya wajar ya, naik sofa gitu, tapi kan menurut orang lain mungkin itu bukan hal yang bagus gitu untuk dilihat. Saya cuma akhirnya saya latih anak saya, sesuai dengan arahan Solver Feril atau Coach Ferdin waktu itu, saya ajak, mereka supaya berpengalaman ke resto gitu. Saya ajari manner, makan tuh seperti ini, supaya mereka nanti terbiasa gitu. Karena kan mereka sering ikut saya ada klien gitu Mbak Mira, jadi mereka akan lebih terbiasa daripada tiba-tiba, nanti jam segini kita ke kafe ini kita ngetes terus tiba-tiba anak-anak, brutal gitu ya, atau apa namanya, hiperaktif, kan nggak fair juga gitu. Jadi, kita sebagai orang tua bekalin dulu pengalaman-pengalaman baru kita kasih rule, nanti, kita evaluasi, jangan anak tidak dikasih bekal tapi kita komplain gitu, itu kayaknya nggak fair sih Mbak Mira. Kalau yang sepengetahuan saya men-treat anak sensing ini. Betul banget. Jadi kita juga tidak bisa sepenuhnya menyalahkan ya Bu Astari ya dengan keadaan orang tua yang cara berpikirnya berbeda karena 80% juga pengaruh lingkungannya sudah melekat sekali ya. Nah, ini yang juga jadi pertanyaan dari generasi sebelumnya mengatakan bahwa generasi sekarang itu darurat kesehatan mental atau pertanyaannya di generasi sekarang lebih peka terhadap kesehatan mental. Nah, karena mungkin sebelumnya termasuk mungkin Bu Astari juga yang merasakan bagaimana pola parenting dari orang tua zaman dulu ya, Mhm, dan mau melakukan parenting yang lebih baik lagi ke anaknya biar tidak terjadi atau terulang lagi apa yang sudah terjadi terhadap diri kita sendiri. Nah, itu juga jadi pertanyaan ya, apakah kita darurat kesehatan mental atau kita lebih peka terhadap kesehatan mental. Nah, jadi juga dengan tips yang diberikan oleh Bu Astari juga tadi sebelumnya terhadap anak sensing ya, sebelumnya kita kasih instruksi pertama ya Bu Astari ya, karena kita nggak bisa berharap anak sensing ini peka ya kalau kita dia melakukan sesuatu yang salah, kita apalagi sebagai orang tua intuiting kita hanya dengan dari bahasa menyindir aja udah pasti dia nggak akan mengerti ya Bu Astari karena mhm, bahasanya nggak mhm. konkret, bahasanya nggak relate gitu, bahasanya nggak to Betul the point. banget, heeh, Nah, jadi juga ngebuat anak sensing itu bingung ya. Nah, ini juga pastinya akan jadi persoalan untuk Bapak Ibu sebagai orang tua yang juga belum tes TIFIN terhadap anak juga sama. Nah, eh, setelah dikonsistenkan kegiatannya, diajarkan secara berulang ya Bu Astari ya, dengan catatan secara berulang iya konsisten. Nah, iya, harus harus emang sensing itu memang kuncinya konsisten dan yang dari psikiater pun, kasih batasan dan disiplin gitu. Memang kan sangat, menyenangkan bagi seorang anak ya, ADHD seperti anak saya tuh ada batasan yang jelas, ada kedisiplinan, kayak gitu itu akan sangat membuat mereka lebih aman, Mbak Mira. Jadi itu tercermin banget dan kesensingan banget gitu, dengan betul. disiplin, konsisten, terus berulang. Betul. Nah, itulah kelebihannya yang dimiliki anak sensing ya. Nah, ini tinggal orang tua aja nih menjalankan konsisten atau tidak untuk menumbuhkan potensinya anak sensing. Oke, silakan di ini ya di framing lagi ke kehidupan sehari-hari kita sudah melakukan itu belum ke anak sensing. Oke, kalau begitu Wira lanjut lagi ya ke pertanyaan ataupun tanggapan Bapak Ibu selanjutnya. Nah, ini dari pertanyaan dari Ibu Tere, sensing extrovert dari si Bolga. Anak sensing extrovert lebih baik diarahkan ke bidang studi apa ya? Oke, nah
Kita akan dengarkan tanggapan dari Bu Astari. Silakan Bu Astari tanggapannya. Iya, untuk Bu Tere, anaknya usia berapa nih? Betul. Sensei Astari. Jadi Karena biar disesuaikan ya Bu iya, Astari. kalau berbicara ekstrakurikuler, itu biasanya, oh bidang studi ya, berarti kan mungkin udah menjurus dari SMA gitu, atau Usia 10 oh tahun 10 Bu. Iya. tahun. Berarti masih di, sebenarnya 10 tahun itu masih eksplorasi sih Bu. Ibu boleh coba pengalaman saya ya ketemu sama 3 SE, anak saya SE dancer, karyawan saya SE juga K-popers, dan yang punya studio dance anak saya juga SE. Jadi kayaknya ibu boleh coba kalau suka tari yang ada latar musiknya, kayaknya SE suka ke area situ atau perform gitu. Yang memungkinkan si SE itu punya peluang untuk perform. Biasanya anak-anak kan masih di area motorik gitu, masih senang mirroring, kayak Sensing kan suka ngeliatin, kalau anak saya senang misal dulu tuh suka ngeliatin Blackpink kayak gitu. Ya udah, eee, anak saya mirroring aja tuh si Blackpink-nya atau waktu perpindahan kelas dari balet ke K-pop gitu, lihat kakak-kakaknya ada yang K-pop, dia akan, "Ih kayaknya K-pop seru ya Mi," dia memang ada interest ke K-pop gitu. Ibu boleh coba semua bidang studi gitu ya. Bidang studi mah kalau menurut saya ikutin aja, yang perlu digarisbawahi adalah kegiatan setelahnya. Karena sensing itu kan suka bergerak ya, cari kegiatan yang teratur, pakai otot gitu kayaknya akan lebih baik. Betul banget. Apalagi anak sensing ya Bu Astari ya. Sensing introvert maupun sensing extrovert dibandingkan teori lebih suka bergerak. Nah, SE, iya. SE. Nah, jadi bisa juga masuk sanggar juga mungkin bisa jadi salah satu alternatif ya Bu Astari ya. Iya betul. Nah, itu silahkan Bu Tere untuk diaplikasikan ya terhadap anaknya yang sensing extrovert. Oke, mudah-mudahan menjawab ya Bu Tere atas pertanyaannya. Terima kasih Bu Astari untuk tanggapannya dan juga Bu Tere atas pertanyaannya. Mira akan lanjut lagi ya ke pertanyaan yang selanjutnya. Ini respon dari Bang Titan. Mbak Mira lagi curhat diri sendiri kayaknya intuiting yang sering mager. Apakah iya? Apakah Iya deh, Mira akuin ya. Oke, nah ini masuk lagi pertanyaan Ibu Leli Arya mau nanya Mbak Mira, silakan Bu Leli, apakah mau open mic? Iya. Selamat malam, Mbak Mira. Selamat malam Bu Hmm, Leli, Maaf, silakan. belum bisa off cam. Oh, on Oke. cam. Ya, ini pertanyaannya. eh Anak perempuan usia 1 tahun 3 bulan, SI. Mungkin karena sensorinya berfungsi maksimal, jadi gampang sekali nangis gitu. Tapi juga masih sangat aktif bergerak. Jadi respon malunya tuh lebih besar ketika ditegur daripada rasa sakitnya mungkin ya. Jadi kalau dia sakit tapi kita pura-pura nggak lihat, dia nggak bereaksi. Tapi kalau ditegur atau kita respon apa namanya, kaget gitu atau negur dia, dia malah nangis gitu. Gimana tuh? Apakah memang semua anak sensing, eee, kalau bisa dibilang kalau yang anak-anak tuh cengeng atau gimana? Terus yang kedua, ayahnya tuh insting, ibunya IE, intuiting extrovert. Jadi dia tuh lebih dekat ke ayahnya gitu. Ibunya mungkin karena selain apa ya, intuiting gitu ya, nggak terlalu detail ke anak gitu, tapi ibunya tuh suka bilang, "Gimana ya nanti kalau dia besar, apa dia nggak dekat sama saya?" Gitu. Gimana tuh, Mbak? Makasih. Oke, terima kasih Bu Leli Arya atas pertanyaannya. Kita akan dengarkan tanggapan dari Bu Astari. Silakan Bu Astari tanggapannya. Mbak Mira, cross check dulu ini 1 tahun berapa? Satu Iya, tahun satu tiga tahun bulan? 3 bulan ya Bu Leli ya. Iya.
Iya benar Mbak Mira. Sudah Oh, ditestifin, memang benar sudah Udah. ditestifin? Iya. Kemarin tuh lumayan berontak dia, tapi ternyata bisa terbaca. Oke. alhamdulillah. Jadi Eh, apa yang Ibu harapkan Ibu dengan sensing yang memang karakternya itu manja ya Mbak Mira ya. Pokoknya kalau saya ngomong secara psikologis mah limbik banget gitu. Jadi treatmentnya karena tadi kan kasusnya kenapa dia lebih malu jika ditegur atau daripada rasa sakitnya gitu ya Mbak Mira ya kalau boleh dicek. Anak perempuan 1 tahun 3 bulan gampang sekali nangis gitu kan. Kalau menurut saya Bu, 1 tahun 3 bulan itu wajar banget untuk menggeneralisir semua emosi itu dengan nangis. Jangankan gampang nangis karena takut ya, karena dia jijik aja nangis. Jadi emang kecerdasan emosi bagi anak 1 tahun itu belum sebagus usia batita atau balita. Jadi menurut saya ya wajar banget anak usia 1 tahun 3 bulan itu masih sering nangis. Mungkin akan ditemui juga pada anak dengan kondisi yang sama tapi beda personality genetik. Itu wajar-wajar aja. Kecuali kalau udah besar ada timbul pertanyaan, kok ininya nggak muncul ya kesensingannya atau apa gitu. Kita bisa evaluasi, oh berarti mungkin ibunya yang kurang treatment gitu. Tapi kalau sepanjang masih bayi, balita itu kan kebutuhannya baru emosi, makan, lapar, haus, gitu aja sih. Betul sekali. Nah, jadi dengan pertanyaan ini sebenarnya tidak bisa memberikan jawaban yang pasti ya Bu Astari terhadap anak usia 1 tahun 3 bulan dengan hasil tes Stephen Sensing Introvert. Nah, sebelumnya mungkin Mira mau disclaimer juga ya untuk Bapak Ibu dan orang tua yang mau tes Stephen anaknya. Sebenarnya idealnya untuk tes Stephen itu minimal usia 2 tahun sudah bisa dilakukan sampai tidak ada batasan usia. Kenapa ya harus usia 2 tahun? Karena biar bisa memaksimalkan aja sidik jarinya itu sudah sempurna. Jadi walaupun di bawah usia 2 tahun sudah terbaca, alhamdulillah ya, sudah bisa terbaca, tapi juga tidak menutup kemungkinan itu bisa berubah. Nah, tapi Mira belum tahu juga bagaimana kelanjutannya, tapi itu sepengetahuan Mira aja. Tapi mudah-mudahan tidak ada perubahan hasil ya dengan usia 1 tahun 3 bulan dan benar dengan apa yang disampaikan Bu Astari. Jadi anak usia 1 tahun 3 bulan juga mengungkapkan apa yang dia rasakan itu dengan nangis. Jadi haus nangis, lapar nangis, marah nangis, semuanya serba menangis. Jadi nikmatin saja masa-masa itu sebagai orang tua. Jadi kita nggak perlu mungkin berharap anak saya usia 1 tahun 3 bulan udah bisa berhitung 1 sampai 100 gitu ya. Nah, itu kan Masya Allah, Alhamdulillah gitu ya. Anak 1 tahun 3 bulan sudah luar biasa sekali ya. Punya kesempatan bisa menghitung 1 sampai 100, tapi mungkin pasti ada kekurangannya. Kenapa? Mungkin dia akan kurang di bagian bersosialisasi. Kenapa? Karena mungkin tidak sama seperti anak-anak yang lainnya. Jadi kalau berbicara, kamu tahu nggak siapa pencipta lampu? Nah, itu kan kalau anak-anak seusianya juga pastinya tidak akan tahu ya, dan tidak akan nyambung juga. Nah, itu juga yang menyebabkan dia menjadi susah bersosialisasi. Nah, jadi semua ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi silahkan dinikmati saja sebagai ibu atau orang tua yang punya anak usia 1 tahun 3 bulan. Tinggal bagaimana orang tua saja menstimulus ya Bu Astari ya. Iya, Eh, betul. untuk bagaimana ya anak saya agar tidak selalu nangis ketika dia keadaan seperti ini dan seperti itu. Oke, baik. Sudah terjawab Bu Leli atas pertanyaannya? Iya, terima kasih Mbak Mira. Oke, sama-sama dengan senang hati Bu Leli. Oke, terima kasih juga Bu Astari untuk tanggapannya. Jadi silakan ya untuk Bapak Ibu dan orang tua yang mungkin saya udah punya uang nih, saya mau tes Steven anak saya sekarang juga, tapi usianya masih 1 tahun. Bukan berarti nggak boleh, boleh ya Bapak Ibu. Tapi untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, sebaiknya uangnya kita simpan saja dulu di dalam tabungan sampai usianya cukup 2 tahun, silahkan dites Steven. Jadi kasih hadiah
tepat di hari ulang tahunnya untuk tes Tiffin ya. Nah, itu adalah hadiah yang luar biasa sekali ya untuk anak usia 2 tahun yang belum mengerti apa itu kado ya, apa itu kado branded mungkin seperti itu ya kan. Nah, oke, baik. Di sini sudah ada yang raise hand dari Pak Habib. Silahkan Pak Habib, apakah mau bertanya, sharing ataupun diskusi? Iya, terima kasih Mbak Mira. Nah, Assalamualaikum Bu Astari. Waalaikumsalam Pak Kedengaran ya Habib. ini ya, kedengaran suaranya ya. Kedengaran Pak. Iya, jadi sedikit apa ini Bu? Kayaknya ada yang miss di saya dari kisah Ibu tadi yang menjelaskan bahwa ADHD itu kan tadinya Ibu udah melakukan apa namanya EEG ya. Iya. Itu kan gangguan perkembangan saraf kan dari hasil EEG tersebut. Ada nggak memang indikasi bahwa anak tadi memang terkena ADHD? Saya agak Enggak. kurang, nggak ada kan berarti ya? Enggak. Ah, kalau begitu, kemudian sikap ibu gimana sih? Saya pengen tahu sikapnya. Cenderung Merespon mengambil, saya Pak. iya benar responnya. Cenderung sikap yang diambil seperti apa? Apakah setelah tes Stephen ternyata, oh anak saya ternyata memang begitu sikapnya, memang begitu karakternya, atau cenderung lebih mempercayai hasil ADHD tadi, hasil EEG tadi yang merupakan labeling, atau sikap ibu Oh, berhentilah ngasih labeling, ini anak saya nggak begini nih, anak saya memang seperti itu sikapnya, memang seperti itu potensinya, dan cenderung ingin 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 apalah, ingin memberikan treatment yang sesuai dengan hasil tes Stephen-nya. Jadi oh. intinya sikap ya Bu Astari itu seperti apa? Itu aja sih Oke Bu. Pak Makasih Habib. Bu ya. Siap. Nah, Makasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi memang betul sih, apa namanya Pak Habib, saya tadi nungguin ada yang pengen nanya respon saya gimana gitu. Ternyata ada ya, connective feeling-nya jalan. Jadi saya lebih memilih melepaskan, awalnya saya memilih melepaskan belief ADHD, bukan dengan saya tidak ADHD atau anak saya nggak ADHD kok kayak gitu. Bukan denial ya Mbak Mira, tapi saya lebih melepaskan berarti saya pernah menerima bahwa saya adalah ADHD dan anak saya ADHD itu saya sudah terima, maka setelah saya nerima nih saya mau apa gitu Mbak Mira. Saya nggak akan terima gitu aja dong ADHD terus. Iya sih aku juga dulu diseleksi ya sampai gagal S1 pendadaran gitu misalnya. Ya wajar, tapi ternyata toh sekarang saya jadi penulis gitu. Saya jadi sharing di sini gitu. Berarti kan sebenarnya ada yang bisa dioptimalkan gitu. Nah, esensinya adalah ketika sikap saya melepaskan keADHD-annya, saya taruh dulu tuh ADHD kamu eh, di samping dulu ya. Saya mau jalan di kehidupan saya yang sekarang. Saya lebih menstimulasi gimana anak saya supaya nggak kompulsif gitu. Asal comot gitu. Itu kan kalau di sini kan saru ya di Banyumas. Kita makan dia, aku mau ini. Harusnya kan, Ami boleh nggak aku makan timunnya? Gitu. Idealnya kan gitu. Tapi kalau anak saya kan dia lihat apa impulsif terus makan atau boleh kita bilang kita makan apa dia contoh gitu kan. Nah, saya lebih menekankan bahwa dengan kamu kan punya resource gitu, Pak. Saya kan paham ya, anak saya pasti punya potensi. Setelah saya cek semuanya di SI, dia mageran. Saya cek lagi, kenapa kamu mageran? Gitu. Saya yang harus narik nih, memang kan dia butuh sparing. Saya lebih, istilahnya secara globalnya saya lebih men-sparing-kan diri saya untuk dia, Pak Habib. Saya sebagai IE, saya luangkan waktu walaupun memang anak saya nggak boleh lepas dari guru les. Jadi harus selalu ada les setiap minggu gitu. Dari Senin ekskul, Rabu ekskul, Kamis tembak, Jumat kosong, Sabtu renang, Minggu renang atau ke playground gitu. Pokoknya yang saya usahakan sejauh dengan ADHD dan tes Stephen itu saya lakukan balance. ADHD-nya saya bukan buang ya. Oke, nggak apa-apa hardware-nya memang ADHD neurodivergen, tapi saya masih bisa utilisasi software-nya. Supaya saya nggak cemas nanti anakku mau jadi apa ya, mau jadi apa gitu ya IE ya. Kamu udah aku pelajarin banyak buku loh, masa kamu tuh udah punya banyak buku loh. Oh, nanti bla 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 kayak gitu. Jadi saya lebih saya present apa yang bisa saya maksimalkan saat ini, maka saya akan lakukan itu Pak Habib. Jadi IE-nya tuh yang berpikir ke depan itu mungkin saya rilis lagi. Oh ini aku yang sebagai IE Internet Explorer gitu ya.
muter-muter nyari ide, tapi yang di hadapan saya, stop dulu, yang di hadapan kamu adalah anakmu yang butuh bantuan atau sparing, maka kamu temani dia. Kalau dia lagi suka tembak-tembakan, perang-perangan, saya pun jadi antek Belanda gitu ya. Saya ikut kejar-kejaran itu saya lakukan. Untungnya saya memang dulu punya energi yang misal kayak berenang gitu, saya reguler berenang. Jadi di usia 40 ini saya masih main kejar-kejaran itu hal yang biasa. Gitu. Itu aja Pak Habib, saya lebih memilih untuk mengesampingkan dulu gitu. Selain kebiasaan anak saya yang zoning out ya, tiba-tiba diem gitu. Tapi sekarang alhamdulillah udah berkurang. Terus terakhir kukunya juga udah mulai panjang. Tadinya kompulsifnya tuh sampai digigit sampai habis. Dan sekarang alhamdulillah sudah 12 tahun. Nah, istilahnya hutang pengasuhan saya untuk emosi anak saya juga 90% sudah terbayarkan, terbukti dia sudah nggak begitu meledak dan intensitas marahnya, kompulsifnya, impulsifnya udah berkurang. Gitu sih Pak Habib. Ah, iya iya Bu, makasih. Tapi kesimpulannya Bu Astari sempat merasa bahwa pandangan soal ADHD itu sebenarnya ada sedikit pengaruhnya dari sikap orang tua ya Bu ya. Banyak Pak. Jadi Oh, saya secara iya. genetis malah yang ketahuan terakhir. Dan itu bikin saya down karena kenapa aku nggak mengakui kalau aku ADHD, jadi treatmentnya kan lebih bagus gitu. Saya sempat Oh, bulan sebelum Lebaran kemarin, saya terdiagnosa, terus apa namanya, saya sempat ada rasa menyesali kenapa aku dari dulu tidak mengakui kalau aku ADHD udah jelas-jelas tapi beberes pun nggak bisa gitu. Jadi kan treatmentnya terhambat gitu. Tapi setelah itu saya rilis, it's okay nggak apa-apa untuk ADHD pun untuk dan segala macam yang dihadapi sekarang udah besar 12 tahun. Terus kamu mau apa gitu? Saya bikin pertanyaan. Apakah dengan meratapi kamu punya ADHD terus kamu jadi punya masa depan yang bagus kan enggak. Saya bikin pertanyaan untuk diri saya sendiri. Ada Pak iya. genetiknya ada. Oh, iya, iya, iya. Makasih Bu ya. Iya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Habib atas diskusinya ya. Akhirnya ini menjawab juga dari pertanyaan yang ditunggu-tunggu sama Bu Astari ya. Bagaimana ya respon mereka yang hadir di Serenity Talk malam hari ini menanyakan keadaan saya sebagai orang tua. Jangan hanya anak saya aja ya. Saya juga perlu waras begitu ya Bu Astari ya. Perlu diapresiasi dong ya Harus Mbak Mira. diapresiasi karena perannya besar sekali dalam apa merubah anak bagaimana ya kita bagaimana ini treatment saya harus apa lagi wah itu kreatif yang memang sudah jadi bakatnya Intuiting ya kan harus lebih kreatif lagi untuk bagaimana ini selanjutnya agar anak saya tidak begini begitu dengan konsep-konsep Steven yang sudah dipahami oleh Bu Astari. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Habib yang sudah bertanya dan juga Bu Astari yang sudah mau sharing ya terhadap respon sebagai orang tua. Mungkin ini juga bisa jadi pembelajaran ya untuk Bapak Ibu sebagai orang tua yang mungkin punya anak sensing juga. Oke, baik Mira akan lanjut lagi ya ke pertanyaan yang selanjutnya. Ini masih banyak dari room chat Zoom. Ini ada pertanyaan masuk dari Mama Cila. Assalamualaikum Mbak, idealnya usia berapa sih Mbak anak sensing introvert ikut les ekstrakurikuler gitu. Anak saya usia 8 tahun. Perempuan, dia udah saya biasakan dari TK ikut karate. Pas SD saya les renang juga, bahkan saya leskan matematika sama bahasa Inggris. Tapi kenapa saya merasa dia belum nemu feel-nya ya? Apa semua lesnya saya berhentikan aja, nunggu dia gedean dikit ya Mbak, sampai dia paham sendiri. Karena saya masih anak, karena saya masih anak saya hobinya. Maksudnya bagaimana ini? Karena masih Itu anak. karena hobinya makan aja gitu Mbak Mira kayaknya sih. Oh, Cuman oke, saya makan hobinya mulu makan gitu terus ya. gitu. Iya. Pening jadinya ibunya ya. Mungkin ibunya juga boleh ditambahkan. Apakah udah pernah tes Steven atau belum ya? Atau sudah tes Steven atau belum? Silakan juga boleh ditambahin tanggapannya.
Silahkan Bu Astari untuk tanggapannya terhadap anak sensing introvert usia 8 tahun perempuan, les bahasa Inggris dan juga les matematika. Betul. Silahkan Bu Astari. Ternyata ibunya TI ya. Iya, wajar sekali seorang TI begitu. Betul, ya itu bagus banget Bu, Kata bagus betul. banget. Dengan karakter cara kerja otak Ibu ya Bu Astari ya. Silakan Bu Iya, Astari. pasti TI itu sebagai seorang TI itu kan mempertanyakan karena sama-sama kan di belahan otak kiri ya. Sedangkan TI cara berpikirnya logis, matematis, pokoknya em, ada sebab ada akibat gitu. Dan harusnya mungkin lebih fleksibilitas seorang thinking itu diaplikasikan ke si sensing yang ada perasaannya gitu. Nah, kalau menurut saya lesnya nggak usah diberhentikan, Bu. Kasihan dia nggak punya kegiatan. Nanti makan terus juga nanti kan jadi obesitas. Mending lesin aja. Jadi ada satu hal mungkin yang saya terapkan mungkin agak lebih clean lagi ya, bukan keras, bukan kayak VOC, bukan, tapi firm, maksudnya tegas gitu. Saya menegaskan bahwa hari ini kamu les, terlepas dia mau berperasaan seperti apapun, saya nggak peduli. Iya, tak, iya, eh, kami tahu kamu capek, tapi ini sudah ada jadwal kamu les. Jadi tolong kamu taati aturan ini. Itu yang saya pakai, Mbak Mira. Jadi Ibu mungkin boleh tanyain dengan anak sensingnya, kira-kira dari sekian ini yang minat tuh yang mana gitu. Ibu boleh bikin aturan, karena sensing kan senang dengan bukti ya. Misal dari karate dia piagamnya kalau naik karate tuh naik stage tuh apa ya? Ada sabuk itu kali ya, Mbak. Betul, naik sabuk. Terus kalau renang dia udah pernah ikut lomba renang berapa kali. Kalau anak saya yang balet itu dia pasti kadang-kadang aku nggak mau les, tapi saya selalu pajang piagamnya dia dari stage ke stage itu udah ada 6. Saya lihat itu semuanya udah ada 6. Jadi kalau kamu mau quit, kayaknya bukan waktu yang tepat. Jadi kamu ayo terus jalan lagi gitu. Dan memang sensing itu kan chemistry-nya kan ini ya harta gitu. Jadi saya setelah indulgensi ya, setelah saya paksa dia untuk disiplin gitu, Ale mau makan apa? Mau coklat kah? Mau atau misal sebelum les kita beli coklat dulu ya buat ngisi energinya Ale gitu. Jadi dia akan boleh Mi, boleh makan coklat kali ini boleh. Kan tadi makan siangnya jam 12, sekarang udah jam 2. Berarti kan udah kosong perutnya. Beli coklat nanti habis itu Ami anterin ke Susi. Saya akan lebih mengkompromi sesuai dengan perasaannya dia. Jadi kayak kalau saya kan mungkin ya bagi orang-orang otak atas tuh seperti IE saya eh, kalau mau ya syukur, kalau enggak ya udah gitu kan biasanya ya. Tipenya kan gitu ya, mau bekerja sama ya ayo, enggak ya udah gitu kan. Tapi kita lihat lagi mereka sensing perlu dibersamai, apalagi tuh anak kita jadi kita sedikit gimana kok nggak les sih? Kamu merasakan apa? Misalkan ketahuan, kok kayak gini nih, gini. Gak apa-apa, nanti kalau kalian butuh Ami temenin, ditungguin, Ami tungguin. Tapi kadang-kadang kalau dia oke, saya tinggal di ruangan, terus saya jemput lagi juga oke juga Mbak Mira. Jadi memang mereka butuh itu gitu, butuh konsisten. Mungkin ibu juga butuh jadwal atau butuh bukti-bukti konkret atau piagam gitu yang bisa memotivasi anak supaya giat lagi lesnya. Oke, baik. Terima kasih Bu Astari untuk tanggapannya terhadap pertanyaan Mama Cila. Oke, mudah-mudahan pertanyaan Mama Cila terjawab ya. Nah, ini tanggapannya berarti karena saya thinking jadi overthinking ya. Wah, ini sudah menyadari ya Mama Cila ya. Oke, ketika Semoga sudah itu menyadari. kesadarannya sampai setelah Brandy Talk ini ya Bu. Tapi sudah menyadari itu sudah sangat luar biasa, apalagi sebagai Iya, seorang thinking ya Bu Astari ya. egonya tinggi. Betul sekali. Alhamdulillah sudah menyadari ya Mama Cila. Jadi silakan mungkin kalau mau di balance juga boleh mungkin ya Bu Astari lesnya ada les aktivitas, ada les teori, silakan. Oke. Mm-mm.
Mudah-mudahan menjawab dari pertanyaan Mama Cila. Sekali lagi terima kasih Mama Cila atas pertanyaannya dan juga Bu Astari yang sudah menanggapi. Di sini sudah ada ya yang raise hand, Bu Eni atau Bu Nur Aini ya dari Jayapura. Silahkan Bu Eni, apakah mau bertanya, sharing ataupun diskusi? Iya, Mbak Mira, terima kasih Mbak Mira. Bu Astari, halo Bu Astari. Halo Ibu. Iya, Ibu, pertama saya bilang Ibu hebat ya, karena mau mengakui, artinya sebuah jalan keluar itu kan pertamanya ada pengakuan dulu, Bu. Ilmu baru bisa masuk itu kalau ada pengakuan. Nah, saya lihat itu di sini ada salah satu teman saya, dia itu masih belum mengakui kalau anaknya itu sedang gangguan, gitu. Sudah tes TVIN juga, tapi dia orang tuanya nggak mau, anaknya yang tes. Nah ini saya mau tanya Bu, kenapa harus ADHD? Karena kan ada namanya autis, ada namanya speech delay gitu kan. Nah kenapa di ADHD? Apakah memang sudah pernah lihat, oh ini emang ADHD gitu? Bedanya, kira-kira Ibu tahu nggak kalau misalnya ada, ini cuma menanya ya, kira-kira apakah Ibu tahu kalau bedanya bedanya autis atau speech delay dan ADHD itu apakah ada Bu? Maksudnya ciri-ciri umumnya gitu. Karena ya saya bingung juga ini teman ini anaknya masuk kategori mana, kita mau bantu juga, dia mendenial kan anaknya, dia bilang, anak saya memang cuma speech delay, tapi kalau saya ini anak bukan speech delay gitu, saya bingung juga. Tapi saya mau tahu dari sisi Bu Astari, kira-kira apakah Ibu bisa menjabarkan bedanya autis dan ADHD gitu. Ya, makasih Iya, Ibu. oke. Oh ya Bu Eni, halo juga. Ini sepanjang saya ngulik-ngulik aja ya Bu, bukan dari teori yang saklek banget. Kebetulan saya juga belajar dari psikolog klinis dulu sebelum terjun apa namanya ya, eh, gimana sih ini supaya saya nggak burn out waktu kenapa mageran banget anak sensing saya gitu. Jadi pertama itu saya dapat diagnosa memang dari psikiater Bu, bukan bukan dari diri sendiri, bukan dari sepengamatan gitu. Setelah saya kanan kiri gitu berjuang cari tahu gitu, akhirnya ketok palu dan yang pertama ketahuan kan anak saya dulu ya. Walaupun sebenarnya saya udah ngelihat ke diri saya ini saya kayaknya punya bibit gitu ya. Cuma kan saya disleksia. Jadi saya pernah salah nulis paracetamol di suatu rumah sakit karena saya apoteker, ditegur, "Kamu kok nulis paracematol?" gitu. Dan saya impulsif, Bu. Saya pernah masukin paku ke steker dan saya kesetrum. Orang tua saya nggak paham kalau saya, neurodivergen gitu. Tapi melihat saya yang seperti itu, saya masih diem gitu. Oh, ternyata anak saya duluan nih. Nah, waktu itu saya mikirnya anak saya tidak punya stimming pada autis gitu. Stimming tuh kayak refleks yang gimana ya, Ibu pernah lihat kayak bebek yang mau tenggelam itu kan ya stimming gitu atau, Oh iya, pegangan tangannya jari-jari. dikebas-kebas gitu, di Heeh, iya, di apa, kayak mau terbang tapi tidak gitu. heeh, itu kan, dia menjauhi kontak mata ya, itu autis kan. Dia memang nggak emosinya kan flat gitu ya, kontak mata dia nggak punya. Sedangkan anak saya tidak ada speech delay, kontak mata ada, cuma sensorinya tuh kayak nagih gitu, dia nagih bergerak terus. Jadi nagih 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 kayak pengen, menapaki yang lebih tinggi gitu. Bahkan di kamar anak-anak tuh ada ini, biji buat panjat dinding, saya pasang panjat dinding gitu. Jadi kalau mereka udah capek, mereka akan panjat-panjat sendiri, terus nanti ngejatuhin diri gitu. Nah, saya dapatnya dari psikiater, kenapa, saya jurusnya ke ADHD bukan ASD atau yang lain, karena saya lihat, kecenderungannya Bu, kalau ASD misal dari ASD yang range-nya Asperger, anak saya waktu itu masih bisa bantu diri gitu, di sekolahnya itu masih bisa bantu diri dengan arahan, cuma instruksinya memang harus detail, "Ayo ke kamar mandi, sekarang lepas baju," bukan yang, "Ayo ke kamar mandi, terus kamu mandi, lepas baju, habis itu sarapan ya." Anak saya nggak bisa instruksinya gitu, jadi harus satu-satu.
kamu ke kamar mandi. Setelah saya lihat dia kamar mandi, lepas bajunya, ayo mulai mandi gitu. Jadi memang tahapannya yang saya pertanyakan kenapa nggak kayak orang lain ya bisa dengan enaknya, "Kamu habis ini sarapan, terus habis itu pergi ke salon bla 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 bla," gitu. Tapi untuk anak saya, kenapa seperti ini gitu. Pertanyaan itu yang awalnya saya cari tahu, terus akhirnya dapatlah diagnosa ADHD bukan SD, karena ya memang dari observasi memang anak saya masih bisa berkomunikasi. Iya, iya. Iya gitu, Bu. Oh, ya baik. Terima kasih Bu Astari. Iya, Oke, dengan baik. Semangat Bu Astari. iya, semangat sering-sering nonton kalau saya mah. Siap, Sering-sering siap. kayaknya harus sering-sering diundang nih Bu Astari di Brainity Talk ya. Biar makin banyak lagi nih sharingnya. Oke, baik terima kasih Bu Eni yang sudah bertanya dan terima kasih juga Bu Astari yang sudah menanggapi. Tapi balik lagi ya, apapun yang kita lihat dari mata kita sendiri, gejala-gejala yang kita lihat itu jangan langsung menjadi labeling ya, tapi memang harus dibawa ke tempat yang memang ahlinya atau di bidangnya. Jadi contohnya kalau kita sakit, kita kayak diagnosis sendiri nih, kayaknya aku sakit ini deh, kayaknya sakit ini deh, rupanya dibawa ke dokter, penyakitnya lain gitu ya. Nah, sama seperti itu juga. Sama dengan tes Steven, kayaknya aku feeling deh, rupanya pas tes Steven bukan feeling, tapi ada penyebabnya kenapa ya kamu merasa seperti feeling ataupun mesin kecerdasan lain. Nah, itu memang harus diketahui secara pasti ya. Jadi jangan asal-asal menebak-nebak, nanti akhirnya jadi salah treatment, jadi salah pola asuh dan lain sebagainya. Oke, kalau begitu terima kasih. Kita akan lanjut lagi ke pertanyaan yang selanjutnya. Ini pertanyaan dari Room Chat Zoom. Mira balik lagi di pertanyaan dari Ibu Carolina Hasibuan. Pertanyaannya, putri saya sensing ekstrovert, sudah 3 tahun ikut klub renang sewaktu SD. Sekarang masuk SMP malah pindah ke klub marching band. Apakah itu wajar ya? Silakan Bu Astari tanggapannya. Kalau Bu Carolina Hasibuan, tanggapan saya wajar-wajar aja, wajar banget gitu. Kalau sepengetahuan saya tetap menomorsatukan aktivitas fisik ya, kecuali kalau misal tiba-tiba dia jadi les yang bukan ada fisiknya gitu. Kayaknya kok sayang banget kalau marching band itu kan masih ada jalan, terus dari kelima indranya masih masih terstimulus gitu. Karena sensing kan belajar dari 5 indranya ya. Insya Allah sih dengan sensor yang 5 indranya itu terstimulus, akademisnya juga naik, terus di segala aspek juga ikut naik, Bu. Jadi nggak apa-apa dan nggak ada masalah menurut saya ikut marching band. Oke, baik. Terima kasih Bu Astari tanggapannya dan juga Ibu Carolina atas pertanyaannya. Mungkin anak sensinya juga merasa udah jago kali ya Bu Astari di renang ya. Sudah ahli, sudah Biasanya expert. bosan. Iya. Iya, betul. Oke, kita lanjut lagi ya ke pertanyaan yang selanjutnya. Ini pertanyaan dari Ibu Zarin. Pertanyaannya, anak saya sensing introvert, usianya 7 tahun. Cocoknya ekskul apa ya, Bu? Oke, silakan Bu Astari tanggapannya. Kalau boleh tahu ini cowok atau cewek ya? SI usia 7 tahun. Iya, betul. Mungkin Kalau anak-anak, iya kalau anak-anak rata-rata bagus itu berenang sih. Untuk menghabiskan tenaga, terus main air, itu dopaminnya kan dapet ya, mencegah kerewelan. Biasanya kan di ambang 7 tahun kan adaptasi ya antara SD gitu ya. Jadi menurut saya yang paling bagus sih berenang sih. Oke, nah ini tanggapan dari Ibu Zarin, anaknya perempuan. Nggak apa-apa Bu, berenang aja. Ibu juga bisa ikut berenang juga. Sama-sama berenang jadinya ya Bu Astari. Sama-sama Nah, berenang. iya, jadi nggak bosen nemenin aja, jadi ikut olahraga juga. Oke, Dapat dua-duanya. iya betul. Oke, terima kasih Bu Astari untuk tanggapannya dan terima kasih juga Bu Zarin atas pertanyaannya. Oke, mudah-mudahan menjawab. Mira lanjut lagi ya ke pertanyaan yang selanjutnya. Untuk pertanyaan Ibu Aliyah Kairin,
Untuk malam hari ini kita membahas tentang sensing ya, tapi bukan berarti tidak boleh ya bertanya tentang mesin kecerdasan lain. Tapi Mira akan scroll dulu ke pertanyaan yang selanjutnya karena Mira akan lebih prioritaskan untuk pertanyaan tentang sensing pada malam hari ini. Jadi mungkin setelah pertanyaan sensing selesai tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Alia. Oke, Mira lanjut lagi ya. Ini pertanyaan dari Ibu Nurlinda. Pertanyaannya, Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana saya kiatnya untuk intuiting introvert, mengimbangi sensing introvert baik geraknya maupun keteraturannya. Oke, ini mungkin Mira sebelumnya correction dulu ya untuk Bu Nurlinda untuk penulisan introvert dan extrovertnya dalam konsep Stephen itu ditulis dalam huruf kecil. Nah, jadi mungkin I-nya, intuitingnya ditulis huruf besar ya singkatannya, dan introvertnya itu ditulis dalam huruf kecil. Begitu juga singkatannya. Oke, lanjut lagi. Silahkan Bu Astari tanggapannya. Eh, Kalau menurut saya, Waalaikumsalam ya Bu Nurlinda. Ibu bikin catatan Bu, II itu kan kata-kata gitu ya lebih. Jadi Ibu bantu diri Ibu dengan mencatat untuk mengagendakan SI itu jadwal atau geraknya gitu. Sebenarnya kan di sirkulasi itu kan udah kayak seimbang ya. Sensing itu ditaklukkan intuiting atau intuiting mentor terbaik sensing. Jadi Ibu manfaatin aja gimana sih si SI ini bisa sesuai fitrah, tapi Ibu juga nggak begitu capek gitu. Jadi Ibu bisa istirahat ketika si SI ini punya kegiatan yang memang ada mentornya gitu. Jadi di sela-sela kegiatan Ibu boleh duduk dulu gitu ya sebelum nanti digas lagi bareng sama SI. Terlebih kalau SI-nya masih balita atau batita ya Bu. Jadi Ibu perlu menyadari bahwa istirahatnya itu pas lagi tidur aja, tidur malam aja itu memang kayak gitu. Jadi nanti juga kalau anak-anak udah besar juga Ibu bisa bisa sedikit longgar waktunya Bu. Jadi memang Betul. ritme seorang ibu itu kan nggak boleh ngikutin pertumbuhan anaknya ya Mbak Bira untuk kesehatan mental ibu gitu. Jadi ibu juga butuh konsistensi atau jadwal yang teratur. Jadi ibu memang pada saat itu memang tidurnya berkurang tapi nggak apa-apa. Hmm, Mungkin agak lebih sedikit difleksibelkan untuk jadwal-jadwal SI gitu Betul Mbak Bira. banget. Oke, terima kasih Bu Astari untuk tanggapannya. Nah, mudah-mudahan menjawab ya dari pertanyaan Bu Nurlinda. Terima kasih juga Bu Nurlinda atas pertanyaannya. Mira lanjut lagi ke pertanyaan yang selanjutnya. Nah, ini pertanyaan terakhir ya untuk kita malam hari ini. Ada 2 pertanyaan dari Ibu Nanda. Pertanyaannya, Assalamualaikum Mbak, anak saya laki-laki umurnya 3 tahun 9 bulan, izin bertanya. Pertanyaan yang pertama, apa perbedaan yang mencolok membedakan anak sensing introvert dengan anak ADHD? Dan siapa yang bisa mendiagnosis ADHD? Kemudian yang kedua, bagaimana cara ibu intuiting introvert untuk mengajari anak sensing introvert untuk lebih bisa mengontrol emosi atau reaksi tangannya cepat seperti mendorong temannya? Eh, oke, itu ya pertanyaannya. Kayak ada yang terputus, tapi itu dulu ya Bu Nanda. Kita akan dengarkan tanggapan dari Bu Astari yang pertanyaannya mungkin hampir mirip dengan eh, kasus yang dijalani sebelumnya ya Bu Astari ya. Hampir-hampir mirip untuk pertanyaan yang kedua. Nah, silakan Bu Astari untuk tanggapannya. Waalaikumsalam Ibu Nanda. Apa perbedaan yang mencolok membedakan anak sensing introvert dengan anak ADHD? Yang mencolok itu introvert itu konsisten, tidak ada hidden agenda. Sedangkan anak ADHD itu impulsif gitu. Dan siapa yang bisa mendiagnosis ADHD? ADHD itu didiagnosis di psikiater setelah 7 tahun, Bu. Jadi pada saat 5 tahun, ADHD mungkin tidak terdeteksi atau hanya sebagai kelasakan biasa atau hiperaktif biasa, tapi eh, udah mulai muncul dan bisa didiagnosa itu 7 tahun ke atas. Dan sangat berbeda ya Bu, tadi
konteksnya sensing introvert itu kan personality genetik, mau tidak ADHD pun cara kerjanya seperti itu. Sedangkan ADHD itu di persyarafannya, cara kerja otaknya gitu. Bukan bukan tipe cara berpikirnya ya, Bu. Kalau sensing introvert itu kan mesinnya gitu. Tapi kalau ADHD itu memang hardware-nya. Bagaimana cara Ibu Ii untuk mengajari anak SI untuk lebih bisa mengontrol emosi? Mengontrol emosi ini usia 3 tahun ya Bu, yang dipertanyakan sama aja kan ya Bu? Untuk 3 tahun itu masih main bersama-sama Bu, jadi wajar. Jadi biasanya SI ini lebih suka bukti yang konkret. Kayak misal kalau kamu mendorong temannya, bagaimana perasaanmu ketika kamu didorong seperti ini? Jadi Ibu praktekkan mendorong gitu. Suka nggak kamu kalau didorong ibu seperti ini? Gitu. Nyaman nggak? Enggak. Berarti kalau kamu dorong temanmu, temanmu nyaman nggak? Enggak. Jadi lain kali kalau ada apa-apa tahan dulu tangannya, jangan langsung dorong. Karena kamu didorong ibu juga nggak enak kan gitu. Dengan temannya dan bisa bersosialisasi dengan baik. Untuk anak 3 tahun bersosialisasi dengan baik itu nanti Bu, ini masa-masa 3 tahun tuh ya masih batita ya Bu, mau ke balita bersosialisasi dengan baik itu kategorinya kan banyak, baik itu yang seperti apa. Jadi Ibu lebih fokus aja dulu sekarang ke menghabiskan tenaga si SI ini Bu, supaya regulasi emosinya lebih baik. Atau mau main lempar tangkap bola, atau main petak umpet, lebih yang mainan game-game yang butuh aktivitas fisik. Gitu Mbak Mira. Oke, baik. Terima kasih Bu Astari tanggapannya. Nah, mudah-mudahan menjawab ya dari pertanyaan Bu Nanda. Terima kasih juga Bu Nanda atas pertanyaannya ya. Lagi-lagi usia 3 tahun 9 bulan masih di bawah usia 7 tahun. Silahkan dinikmati ya. Proses manjanya, proses kelinginya ya. Apalagi ini anaknya juga sensing introvert. Nah, tadi juga beberapa kiat-kiat juga sudah disampaikan tanggapannya dari Bu Astari. Oke. Baik, ini terakhir ya. Ini terakhir Bu Astari penutup ya. Ini sepertinya Bu Zarin ya butuh sekali. Kalau masih ada waktu, tolong dijawab dari Bu Zarin. Lebih bagus saya pilih ekskul renang atau memanah ya. Untuk anaknya tadi Bu Zarin sebentar Mira scroll lagi ya. Ibu Zarin mungkin boleh dibantu juga ditambahin tanggapannya. Sensing introvert ya usia 7 tahun. Renang aja Bu, renang. Menurut saya lebih ke renang sih. Karena skill berenang itu kan kepake di ini, healing juga ketika burnout gitu. Jadi kalau menurut saya renang dulu baru nanti bisa fokus ke panahan. Betul. Ya, dihabiskan dulu di usia 7 tahun ini sebelum 12 tahun kan masih ke presentasinya masih banyak pikiran bawah sadar ya, main-main aja dulu gitu. Kalau memanah mungkin nanti SMP atau mulai kelas 6 SD boleh. Yes, betul sekali. Oke, terima kasih Bu Astari tanggapannya. Terima kasih Bu Zarin juga sudah menanggapi ya, sudah puas dengan pertanyaannya, sudah terjawab. Alhamdulillah. Itu tadi pertanyaan dari Bu Zarin sebagai pertanyaan terakhir tentang sensing pada malam hari ini ya. Tadi sebelumnya ada Bu Akila ya, kalau nggak salah yang bertanya tentang feeling. Karena waktu kita juga terbatas, jadi mohon maaf. Pertanyaan tentang feelingnya pada malam hari ini belum bisa kita jawab. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali ya di Brainity Talk selanjutnya dengan tema feeling mulai dari 3 minggu ke depan ya, karena minggu depan masuk ke tema thinking, kemudian dilanjutkan intuiting, kemudian feeling dan juga insting, begitu juga seterusnya. Oke, sebagai penutup Bu Astari untuk malam hari ini tentang sensing, apakah ada closing statement? Closing statement-nya adalah saya pada saat tahu anak saya tes Stephen dua-duanya sensing dengan chemistry harta itu rasanya ngerasa dipalak Mbak Mira.
waduh gitu kan. Tapi alhamdulillah dengan sirkulasi yang kayak timbal balik itu, alhamdulillah sekarang terselesaikan. Closing statement dari saya, sekian sharing saya semoga bermanfaat, membuka cakrawala baru, pengetahuan baru, dan jika ada kurang lebihnya atas perkataan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, baik. Terima kasih Bu Astari, Mira ucapkan mewakili dari Steven Brain yang sudah menyempatkan waktunya untuk sharing tentang sensing X ADHD pada malam hari ini yang membuka pemahaman untuk para orang tua yang hadir pada malam hari ini yang mungkin punya anak sensing atau punya pasangan sensing ataupun siapapun yang sensing ya, bisa jadi bekal materi juga mungkin untuk, calon, pasutri juga ya, mana tahu mudah-mudahan insyaallah dikaruniai anak sensing juga ya. Jadi, menambah pemahaman, ilmu-ilmu tentang konsep Steven juga pada malam hari ini yang sangat luar biasa dan juga, disampaikan dengan sangat baik dan juga sangat jelas ya, alhamdulillah dari Bu Astari dan alhamdulillah Brainity Talk kita pada malam hari ini juga dapat terselesaikan dan berjalan dengan lancar tanpa ada sedikit kendala. Dan juga terima kasih banyak juga tentunya ya untuk Bapak Ibu dan teman-teman sobat Brainity Talk yang sudah setia mengikuti event Brainity Talk khususnya pada malam hari ini ataupun yang sudah setia mengikuti event Brainity Talk di malam-malam sebelumnya ya. Beberapa tadi peserta Mira lihat selalu hadir di setiap Zoominar Brainity Talk. Mudah-mudahan ini bukanlah akhir dari perjumpaan kita karena insya Allah kita akan terus terhubung dan berkomunikasi dan mungkin kita akan berjumpa kembali di lain waktu di event-event Steven Brand lainnya dan juga tentunya insya Allah kita akan bertemu kembali di tema thinking yang akan kita bahas kembali di hari Rabu mulai dari jam 19.30 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat. Dan juga tentunya Mira ingin mengucapkan terima kasih untuk Steven Brain yang sudah memberikan Mira kesempatan dan juga kepercayaan untuk menjadi MC, menemani Bu Astari pada malam hari ini. Dan Mira selaku MC pada malam hari ini dan juga mewakili Bu Astari memohon maaf jika ada kesalahan ataupun kehilafan dalam bertutur kata dan juga penyampaian. Mari kita akhiri dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Demikian Brainity Talk kita pada malam hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat memberikan manfaat dan juga kebaikan untuk kita semua. Semoga kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu di Brainity Talk selanjutnya. Sekali lagi terima kasih Mira ucapkan untuk Bapak Ibu dan teman-teman Sobat Brainity Talk dan terutama Bu Astari yang sudah menemani membersamai teman-teman Sobat Brainity Talk pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat Bapak Ibu dan teman-teman Sobat Brainity Talk semuanya. Terima kasih sekali lagi Bu Astari.